Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim. Amma ba'du. Surat edaran nomor 5 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola menjadi kontroversi. Sejak dikeluarkannya tahun 2002 lalu hingga saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat. Urgensi negara hingga mengurusi speaker masjid, apakah sampai sedetil itu, dan bagaimana tinjauan yuridis dan apa dampaknya bagi masjid dan atau musola yang melanggar ketentuan dari surat edaran Menteri Agama tersebut, dan juga bagaimana surat edaran Kementerian Agama nomor 5 tersebut dalam perspektif tinjauan baik dari hukum, sosial maupun kajian akademis. Hadir bersama kita Dr. Saiful Kurniawan bersama kita akan memberikan pencerahan-pencerahan dan akan kita bahas dalam tinjauan yuridis dan dalam perspektif akademis. Tahu itu karena itu berkaitan dengan angka-angka pada dunia perlistrikan pertoaan kan begitu. Nah, kalau dalam tinjauan hukum, kalau saya baca itu surat edaran tersebut, ya kan, secara yuridis itu kan dampaknya bagi yang melanggar itu kan pembinaan, Kiai. Kan pembinaan. Nah, terus bagaimana dalam tinjauan perspektif sosial dengan adanya surat edaran tersebut, dampaknya bagi masyarakat terutama yang beragama Islam, yang menunaikan ibadah, yang selama ini sudah menjadi kebiasaan di mana ketika tadarus menggunakan speaker di luar kan begitu kan. Monggo waktunya Kiai, bagaimana menurut tinjauan antum? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Memang dewasa ini kita dihebohkan oleh surat edaran Kementerian Agama. Betul. Yang membatasi tentang speaker. betul. Memang secara kapasitas, karena Menteri Agama itu termasuk salah satu divisi pemerintah, termasuk ulil amri. Yeah. Termasuk ulil amri itu termasuk. Karena termasuk pemerintah, kemudian pemerintah itu mendelegasikan terhadap Kementerian Agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum. Fa in naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah ta'ala." Nah, apa namanya? Memang kapasitasnya itu adalah Kementerian Agama. Nah, cuman kebijakan-kebijakan itu, value itu harus melibatkan beberapa komponen, harus melibatkan beberapa elemen. Masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau membuat sebuah kebijakan atau keputusan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melibatkan semua pakar. Yeah. Agama, pakar sosiologi, pakar bahasa, dan lain sebagainya. Karena ini termasuk salah satu
menyentuh terhadap apa namanya kebijakan umat. Baik. Kalau setelah salah mengambil kebijakan, maka tentu itu akan menjadi sia-sia. Iya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhlan lam tasfu minhum." Jadi kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan terhindarkan. Oleh sebab itu, makanya hemat saya Al-Fakir, hemat saya pemerintah itu harus menggunakan teori apa namanya dalam ilmu manajemen itu harus mempertimbangkan ancamannya, harus melibatkan apa namanya peluangnya, harus melibatkan mafsadahnya dan lain sebagainya. Karena mayoritas di Indonesia itu penduduknya mayoritas 87% beragama Islam. Islam, betul. Ya. Yeah. Yang 87% itu ada segmentasinya. Ada segmentasi rasionalis, ada segmentasi tradisionalis. Betul, betul. Ada beberapa daerah yang kadang-kadang kekeh terhadap tradisi speaker itu. Betul. Seolah-olah misalkan tidak menggunakan speaker itu kurang afdol. Iya, betul ya. Tetapi itu harus ditimbang. Makanya saya mengutip dalam sebuah kitab. Ini saya ada kitab ini dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Yang Bughyah itu termasuk salah satu madhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i. Nah, di situ dijelaskan jama'atun yang qra'ul al-Qur'an di yantafi'u bi qira'atihim unasun wa yatashawwisu akharun fa in kanatil maslahatu akthar min al-mafsadah fal qira'atu afdal wa in kanat bil 'aksi karhan. Fatwa An-Nawawi. Apabila dalam satu masjid itu sebagian komunitas umat Islam itu membaca Al-Quran secara nyaring. Pakai tuah, pakai speaker misalkan. Nah, kemudian sementara yang lain tidak menginginkan, seperti kasus di rumah itu juga ada kasus. Oh gitu ya. Iya, di rumah itu ada kasus di musola saya. Nah, di musola saya itu setiap habis sholat subuh dia tadarus, kemudian suaranya itu pakai tuah. Kemudian sebagian masyarakat itu tidak menginginkan karena mengganggu. Sampai itu diancam. Sampai diancam oleh masyarakat. Nah, kalau hal yang seperti itu kondisinya, faktanya, maka tetapi kalau misalkan masyarakat itu menginginkan tadarus atau ketika sholat tarawihnya itu pakai speaker dengan bacaan-bacaan lantunan-lantunan yang bagus dapat menunjukkan hati, maka perspektif hukum Islam maka termasuk afdal. Fa in kanatil maslah aksa minal mafsadah fal qira'atu afdal. Maka seyogyanya diutamakan. Di tradisi. Nah, betul Kiai. Masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu menginginkan mayoritas untuk pakai tua, pakai speaker, tafadhol. Tetapi misalkan dipresentasikan masyarakatnya itu tidak menginginkan dan dianggap mengganggu misalkan, maka sebaiknya pakai speaker dalam.
gitu. Makanya dalam konteks ini muhasabah itu penting ya Kiai. Artinya sebelum memegang toa itu ditimbang-timbang dulu suara saya fales apa enak kan begitu Kiai. Kadang ada juga di daerah itu Kiai ketika asik ya dia tadarus ketika ada bacaan yang salah ditegur malah marah. Ada itu tidak sedikit di daerah yang seperti itu kan gitu kan. Nah, itu juga tertuang di surat edaran Kiai. Coba kita baca Kiai. Di poin 4, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan bagus atau tidak sumbang dan pelafatan baik dan benar. Nah, terhadap ini kalau Al-Fakir sendiri setuju sih Kiai so far. Sesuai yang ada di surat edaran itu. Cuma yang menjadi tanda tanya Al-Fakir ini yang ada di poin-poin sebelumnya. Bisa di nomor ini Kiai, di tata cara penggunaan pengeras suara. Contoh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran, sholawat, tarhim dapat menggunakan pengeras luar. Dan jangka paling lama 5 menit Kiai. Itu di 5 waktu. Sedangkan di Jumat itu sebelum adzan cuma 10 menit. Nah, artinya ada batasan-batasan itu. Dan juga di sini kegiatan syiar Ramadan pada poin C, takbir, Idul Adha dan upacara hari besar Islam, itu penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik pelaksanaannya sholat tarawih, ceramah atau kajian, tadarus menggunakan pengeras suara dalam. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kiai ini? Ini kan Ramadan ini. Jadi ada limitasi pasal tersebut ya, ketentuan pada poin nomor C ini bersifat limitatif, yang artinya pada bulan Ramadan pengeras suara itu hanya diizinkan di dalam saja untuk penggunaan tarawih, ceramah atau kajian Ramadan dan sejenisnya. Kaifa ra'yak? Gimana menurut Kiai? Afwan, syukron kasih. Hemat sepanjang pengetahuan saya. Jadi ini ada salah satu ahli hukum yang mengatakan innamat ta'atu fil ma'rufi. Baik. Ya. Sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza marra bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Baik. Bahwa ketaatan itu dalam kebaikan. Kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang syarat dengan diskriminasi, dan itu kesannya itu bersifat destruktif, bisa ubah value agama kita misalkan. Hemat saya itu dan masuk. Iya. Kalimat yang cukup bijak dari para ulama, ketika ada sebuah kebijakan dari pemerintah, maka yang perlu kita garis ini innamat ta'ata fil ma'ruf, bahwa ketaatan seorang rakyat, seorang masyarakat itu kepada pemimpinnya itu adalah apabila ketaatan tersebut menimbulkan kebaikan-kebaikan atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu ada unsur value kebaikan. Tetapi kalau tidak, maka perlu diklasifikasi. Perlu diklasifikasi. Jadi kalau misalkan mengarah terhadap diskriminasi keyakinan kita kepada Allah atau mengkungkung atau mendistort keyakinan kita, maka kita sebagai rakyat Indonesia la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, maka tidak ada anjuran untuk mentaatinya ketika ada unsur-unsur kriminalitatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan oleh salah satu
Muslim. Nah, ana wafik ya, saya sepakat ra'yi, yakni menurut hemat saya memang jika pada poin 4 itu berkaitan dengan suara perlu diperhatikan, saya wafik mi'ah fil mi'ah, saya sangat setuju sekali Kiai. Tapi kalau di poin bagaimana ya kan itu mengatur juga terkait bacaan-bacaan Al-Qur'an yang hanya diberikan limit 5 menit dan lain sebagainya, menurut saya tidak bijaksana dan perlu ini juga dikaji Kiai. Dan lagi yang sangat penting, kurangnya sosialisasi terhadap produk hukum berupa surat edaran ini. Kan surat edaran ini sudah berupa produk hukum kan begitu kan Kiai. Tapi tidak ada sosialisasi tentang itu sehingga kanan kiri kita masih mendengar suara-suara pengeras-pengeras suara, dan menurut saya itu sah-sah saja Kiai, karena saya ingat dawuhnya abah saya, tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan atau adat istiadat itu sangat berbahaya sekali. Dan menurut saya pengeras suara ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat, artinya apalagi menyambut bulan suci Ramadan, ekspresi kebahagiaan dengan membaca lantunan-lantunan Al-Quran. Begitu menurut saya pribadi Kiai. Dan perlu, Al-Fakir sendiri tidak setuju dengan surat edaran ini dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan stakeholder, baik itu dari MUI, dari tinjauan sosial juga, dari banyak perspektif harusnya kan begitu Kiai. Iya, jadi hemat saya, karena memang pemerintah itu, tupoksinya pemerintah itu di dalam mengeluarkan sebuah kebijaksanaan, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Baik, betul. Kebijakan pemerintah itu terhadap rakyatnya tentu harus ada kemaslahatan, betul, harus ada kemanfaatan, dan tidak ada unsur kemudaratan. Tanda kutip. Iya, tidak betul. Ada unsur diskriminatif. Waktu. Iya. Nah, makanya kebijakan itu walaupun benar tapi irasional. Betul. Irasional. Kalau irasional, hemat saya, pemerintah itu banyak sekarang kebijakan pemerintah itu membuat kaget masyarakat karena memang sosialisasinya kurang. Betul. Seharusnya sebelum kebijakan dibuat, datanglah beberapa pakar, baik pakar agama, pakar ilmu sosiologi, pakar ilmu psikologi, kemudian pakar hukum, pakar dan lain sebagainya, itu dirembuk, kemudian ambil pendapatnya satu persatu, dituangkan dalam kebijakan, kemudian setelah dituangkan disosialisasikan. Betul. Biar masyarakat tidak kaget. Nah, kesannya seolah-olah adanya kebijakan ini kan seolah-olah seolah-olah barang baru. Iya, terkesan tendensius lagi. Tendensius itu seolah-olah ada pesanan. Iya betul, by request dan by design. Iya. Padahal walaupun bagaimana kita adalah mayoritas. Betul. Seharusnya, mohon maaf, saya tidak akan membicarakan masalah mayoritas minoritas. Cuma bagaimana pemerintah itu mengupayakan pakai asas adalah keadilan. Betul ya. Betul. Sepakat saya ya, betul. Jadi sebetulnya umat Islam di Indonesia itu sebetulnya tidak macam-macam. Yang penting diperlakukan dengan baik dan kebijakan-kebijakan itu tidak bertepuk sebelah tangan atau tidak pakai hukum belah bambu. Satu diangkat, satu diinjak. Betul. Nah, ini kesannya yang satu dimanja, yang satu diproteksi, ya kesannya seperti itu. Iya, padahal
harusnya kalau pemerintah itu menurut hemat saya ya Kiai ya, apalagi Kementerian Agama harus dipakai itu usul fik itu al-adlu wajib kan begitu Kiai, al-adlu wajib itu harus dipakai usul fik itu sehingga tidak ada bias. Makanya saya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak segan-segan untuk menyampaikan pendapatnya jika ada aturan-aturan yang bersifat diskriminatif, aturan-aturan yang cenderung mengesampingkan kepentingan umat. Dan juga ini ada lagi Kiai, tapi ini baru rencana. Jadi KUA itu akan dijadikan tempat menikahnya semua agama. Udah dengar Pak Kiai? Sudah. Nah itu menurut saya nanti akan menjadi polemik baru gitu kan. Memang apa namanya, yaitu idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadirus sa'ah. Betul. Ketika sebuah jabatan amanah itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Pasti akan ada riak-riak yang mengagetkan masyarakat. Betul. Kenapa? Karena tidak melalui kajian-kajian yang komprehensif. Betul ya. Kajian yang mendalam. Betul. Tidak melalui kajian-kajian yang totalitas. Betul. Sehingga menimbulkan bias seperti kata antum tadi, membuat bias kepada masyarakat sehingga rakyat itu merasa sakit hati, rakyat Indonesia itu merasa dikecewakan, bahkan terutama umat Islam seolah-olah dianaktirikan. Itu betul, dianaktirikan di Kementerian Agama kan gitu. Coba di kementerian lain kan maafi muskil. Baik Kiai, ini baru part 1, nanti kita akan bahas secara lebih mendetail lagi ketika bertemu di studio. Kiai, closing statement Kiai untuk musyahidinul kiram di Indonesia. Fadhal. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang walaupun bagaimana, kita umat Islam, rakyat Indonesia itu butuh pemimpin. Umat Islam itu butuh top leader. Umat Islam itu butuh pemimpin yang mengayomi. Nah, walaupun bagaimana, seandainya umat Islam itu dipimpin oleh yang tidak putus Kiai. itu. Nah, cuman persoalannya umat itu harus cerdas, harus tanggap terhadap kebijakan-kebijakan tadi. Seandainya ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya merugikan terhadap umat Islam, maka kita perlu menyampaikan, tetapi tanda kutip, cara menyampaikan itu dengan cara yang elegan, dengan cara-cara dengan cara-cara yang ilmiah. Kalau perlu Menteri Agama itu kita undang, betul, untuk klarifikasinya apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Karena sementara ini antara kementerian lalu miskomunikasi, tiba-tiba dikeluarkan surat edaran tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Betul. Sehingga masyarakat itu tidak begitu paham secara detail. Sementara Menteri Agama juga tanpa melibatkan umat Islam untuk berembuk di dalamnya, sehingga terjadi miskomunikasi. Jadi hemat saya, baik pemerintah harus tanggap, tentu dengan cara-cara yang elegan. Mudah-mudahan di Ramadan yang barokah ini, Ramadan yang karim ini, umat mendapatkan ma'unah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair Kiai, terima kasih Kiai. Demikian sahabat-sahabat. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai.